Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Oke, langsung saja kali ini kita akan membuat rangkaian power supply adaptor DC 12 volt dengan menggunakan trafo CT yang mengeluarkan output tegangan stabil. Nah, di sini sudah ada bahan-bahannya. Langsung saja untuk perakitannya. Yang pertama kita ambil sebuah dioda. Ada yang polos dan ada yang bergaris. Yang polos kita solder pada output trafo. Kita kasih timah dulu untuk ujung dioda, lalu kita solder. Kita solder untuk di bagian kanan dulu 12 volt dari trafo. Yang polos kita solder pada output trafo. Kemudian kita ambil satu lagi. Lalu kita solder untuk bagian yang polos juga pada output trafo. Ya. Kedua bagian yang polos dari kedua dioda ini sudah terhubung ke output trafo di angka 12 volt. Lanjut, kita ambil sebuah elko. Untuk elko bisa memakai minimal 1000 mikrofarad dan untuk voltnya minimal 16 volt. Langsung saja kita hubungkan pada kaki-kaki elko. Di bagian ini yang bergaris ini menunjukkan kaki elko negatif dan yang polos menunjukkan kaki elko positif. Nah, jadi ujung yang bergaris dengan ujung yang bergaris daripada dioda ini kita satukan. Nah, kita satukan seperti ini. Lalu kita solder untuk kedua ujung yang bergaris ini. Kemudian setelah tersolder seperti ini, selanjutnya kita hubungkan pada elko positif untuk ujung kedua dioda yang sudah tersolder. Selanjutnya untuk kaki elko negatif kita hubungkan pada CT dengan menggunakan sebuah kabel yang kita hubungkan ke jalur output CT dari trafo. Kita hubungkan seperti ini. Nah, jadi ini sudah menjadi sebuah adaptor DC 12 volt gelombang penuh. Namun pada rangkaian seperti ini outputnya masih di atas 15 volt. Tetapi sudah bisa digunakan untuk kebutuhan datu daya 12 volt. Namun belum bisa kita gunakan untuk perangkat yang membutuhkan tegangan DC 12 volt stabil. Misalkan tune control yang menggunakan komponen IC yang membutuhkan tegangan 12 volt DC stabil. Oke, kita coba dulu untuk outputnya berapa yang dihasilkan untuk rangkaian yang seperti ini. Pada multitester kita arahkan ke DC volt. Sekarang kita cek untuk hasil tegangannya. Oh, belum dinyalakan. Kita nyalakan dulu. 15, sekian. Ya, 15 volt. Nah, supaya tegangan DC yang dihasilkan ini berada di angka tegangan stabil, maka kita harus menambahkan komponen yang lain. Misalkan dengan menggunakan IC regulator 7812 atau bisa juga dengan menggunakan dioda Zener 12 volt. Nah, untuk saat ini saya akan bagikan dengan menggunakan IC regulator 7812. Untuk video selanjutnya mungkin juga akan saya bagikan menggunakan dioda Zener. Kita bertahap saja ya supaya mudah untuk dipahami. Insya Allah untuk pemula juga lebih mudah untuk memahami. Nah, oke, untuk kaki atau pin out dari IC 7812, kaki 1 untuk input tegangan positif, kaki 2 untuk ground, kaki 3 untuk output tegangan positif. Oke, langsung saja kita pasang. Untuk pemasangan IC regulator ini sangat mudah. Langsung saja kita pasang seperti ini. Nah, supaya terlihat mudah atau gampang, saya hadapkan seperti ini saja. Ya, langsung kita solder untuk bagian kaki elko positif dan kaki IC regulator yang nomor 1. Langsung saja kita hubungkan ke kaki elko positif. Ya, terlihat jelas ya seperti ini. Lalu untuk kaki elko negatif, kita ambil kabel sebagai tambahan saja agar kabel ground atau kaki elko negatif dapat kita hubungkan ke bagian tengah IC regulator. Karena saya yakin banyak pemula yang belum paham. Dengan melihat video ini, semoga langsung paham. Nah, seperti ini ya. Saya potong dulu. Ya. Sekarang kakinya sudah lebih panjang. Nah, lalu kita hubungkan untuk kaki tengah IC regulator pada negatif elko. Ya, seperti ini. Saya lupa mematikannya. Ini kita pasang dalam keadaan hidup ya. Trafo dalam keadaan aktif. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Nah,
Jadi terlihat jelas kalau seperti ini ya. Oh, tadi lupa untuk penambahan kapasitor 104. Kita solder di bagian kaki-kaki elko. Di kaki elko positif dan kaki elko negatif. Ya. Oke, dapat terlihat ya. Lalu selanjutnya kita tambahkan kapasitor elko lagi pada output dari IC regulator. Untuk yang negatif, kita hubungkan ke yang negatif elko atau ground. Untuk yang positif, kita hubungkan ke output dari IC regulator. Untuk kaki elko positif ke kaki nomor 3 IC regulator atau kaki sebelah kanan IC regulator 7812. Dan kaki elko yang negatif kita hubungkan ke ground. Sekarang kita cek untuk outputnya. Menjadi 12,2 ya. Oke, mantap ya. Nah, sekarang kita tambahkan untuk LED indikator. Teman-teman sudah pasti paham untuk yang lebar negatif dan yang lancip positif. Untuk yang lebar atau yang negatif, saya akan hubungkan ke negatif atau ground. Dan yang positif kita hubungkan ke sebuah resistor 3K9. Teman-teman bisa menggunakan 1K atau 2K2 atau 3K9 atau 4K7 untuk resistornya ke kaki LED positif. Ya. Lalu untuk kaki resistornya kita hubungkan pada positif elko sebelum IC regulator. Astagfirullahaladzim. Ya, beginilah kalau sambil nyolder lalu dalam keadaan hidup atau menyala. Ya, langsung kena IC regulatornya, cuma nggak apa-apa ya, tidak panas. Nah, kita cek untuk lampu indikatornya. Ya, sudah nyala, cuman nyalanya redup ya untuk K39. Coba kita ganti menggunakan yang lain, resistor 1K atau di bawahnya. Oke, kita coba pakai ini. Ya, kira-kira 470 ini ya, kira-kira 470 ohm. Oke, kita coba lagi, karena setiap LED yang kita gunakan memiliki kebutuhan tegangan yang berbeda ya. Nah, sekarang coba kita ganti dengan 470 ohm, semoga lebih terang ya. Ya, sekarang sudah lumayan lebih terang. Jadi setiap LED yang kita gunakan itu memiliki kebutuhan tegangan yang berbeda. Nah, oke, jadi seperti itu untuk penambahan LED-nya. Oh iya, tadi sempat short sedikit, coba kita cek lagi untuk outputnya. Karena keteledoran ya, nyolder sambil dalam keadaan perangkat menyala. Oke, kita cek lagi untuk tegangan outputnya. Ya, ternyata tegangan outputnya 3 ya, 3 volt ya. Oke, berarti untuk IC regulator ini sudah short ya. Nah, itu kesalahan saya sendiri. Oke, sekarang langsung saja kita ganti dengan yang lain. Oke, kita ganti dengan IC yang sama, IC regulator 7812. Ya, masih bisa digunakan. Kita kembali gantikan untuk IC yang sudah rusak. Kita matikan dulu ya. Kita gantikan dengan yang baru. Sama ya untuk pemasangannya. Kaki 1 di output elko, di kaki elko positif maksudnya. Kaki 2 di ground. Kaki 3 di elko filter positif. Ya, jadi itu pelajaran ya buat kita semua. Usahakan kalau sedang menyolder perangkat ya, apalagi menggunakan IC, matikan dulu. Nah, sebenarnya tadi rencananya mau dimatikan, tapi berhubung lupa, ya tetap terhubung dalam keadaan menyala. Oke, sudah diganti
Sekarang kita nyalakan kembali. Ya, kita cek outputnya. Lampu nyala ya. Sekarang kita cek outputnya kembali ya. DC 12 volt ya, mantap ya. Nah, jadi sekarang kita bisa menggunakan output DC 12 volt stabil pada perangkat yang membutuhkan catu daya 12 volt stabil. Nah, pelajaran hari ini ya teman-teman, buat yang sedang solder-solder, usahakan dimatikan dulu ya. Usahakan untuk perangkatnya dimatikan dulu baru disolder. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang mohon pamit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.